Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Nitian Jijun episode ke 266 sampai keselak sampai 270-an lah ya, 273 apa berapa gitu ya, biar puas gitu durasi panjang ya guys ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Tangyun menunjukkan hasil alkemianya untuk dinilai, namun hasil pencapaiannya itu malah dituduh curang oleh tetua Lui. Meski Tangyun dapat membuktikan kalau proses alkemianya tidak curang, hal itu tidak lantas membuat Lui percaya dan justru malah semakin bersikeras untuk segera mengeksekusi Tangyun. Alhasil Lui kena teguran Master Sekte periode sebelumnya yang datang untuk menyelamatkan Tangyun. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana keseruannya Nitian Jijun alias si Tangyun yang makin kesini tuh makin edan aja ya guys ya. Sesaat setelah kemunculannya, Tantayu menjelaskan kepada semua hadirin dan hadirat bahwa menurut catatan pada zaman kuno memang ada 4 sistem pemunihan pil seperti yang disebutkan Tangyun. Akan tetapi sistem 64 pil dan 32 pil menghilang di zaman kuno, sedangkan sistem 16 pil hilang di abad pertengahan dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Meski begitu, Tantayu sangat tidak menyangka kalau Tangyun akan mengetahui tentang 4 sistem permunihan itu, sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu berkah tersendiri bagi keberlangsungan divisi pil sekte Huangfu. Mendengar penjelasan ini, semua orang di acara kompetisi itu sangat terkejut, termasuk Lui yang sangat lantas ketakutan dan mulai panik menyadari kekalahan taruhannya. Sementara itu, usai memberi konfirmasi bahwa penjelasan Tangyun adalah suatu kebenaran, Tantayu kemudian menghilang dari pandangan semua orang, sehingga Ketua Tang beserta hadirin hadirat yang lain langsung memberikan penghormatan atas kemunculannya yang sangat sebentar. Namun bersamaan dengan itu, Tantayu diam-diam mengirimkan pesan telepati kepada ketua sekte yang isinya tentang sebuah kecurigaan terhadap identitas Tangyun, sehingga ketua sekte diminta untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan Tangyun. Astagfirullahaladzim, Berhubung fakta telah membuktikan bahwa ilmu pemunihan pil serta hasil alkemia Tangyun lebih tinggi dari tetua Lui, maka ketua Tang mengumumkan bahwa Tangyun resmi menjadi pemenang baik dalam kompetisi maupun dalam taruhannya dengan Lui. Mendengar pengumuman ini, semua murid di bawah naungan Shen Subing otomatis bersorak gembira memuji kehebatan Tangyun yang telah mengalahkan para tetua divisi pil. Sementara itu, tetua Tang melanjutkan kata-katanya dengan meminta Lui untuk segera membayar utang taruhan yang telah disepakati sebelumnya. Karena Lui masih saja berdiam diri, Tangyun kemudian melontarkan kalimat ejekan bahwasanya kemungkinan Lui sedang berniat untuk mengingkari taruhan mereka. Hal itu pun tentu saja membuat Lui auto ngamuk yang seketika mengemukakan pendapatnya bahwa Tangyun telah menindasnya terlalu jauh. Mendengar ini, Tangyun malah tertawa puas dan semakin menantang Lui untuk melihat apa lagi yang bisa dia perbuat. Namun sesaat kemudian, tanpa diduga, kakek Gongsun langsung turun tangan menengahi percecokan di antara mereka, di mana saat itu kakek Gongsun meminta Tangyun untuk memaafkan Lui dari segala perbuatan hilaf salah dan dosanya. Tidak hanya meminta Tangyun untuk jadi seorang pemaaf, kakek Gongsun juga mengutarakan maksud baiknya untuk merekrut Tangyun sebagai murid tertutup, serta memberitahukan bahwa di masa depan Lui akan menjadi kakak seperguruannya. Oleh sebab itulah kakek Gongsun yang penuh ambisi ini meminta Tangyun untuk menyudahi taruhan dan menghapuskan segala dendam yang selama ini terjalin dengan si kakek licik Lui. Setelah berbicara seperti itu kepada Tangyun, kakek Gongsun kemudian berkata kepada Lui, menyatakan bahwa murid-murid Lui lah yang telah salah dengan menimbulkan kerusuhan di kebun obat tetua berjasa. Setelahnya kakek Gongsun meminta Lui untuk berdamai dengan Tangyun serta memperlakukannya seperti adik seperguruan.
Mendengar perintah tersebut, Luyi yang sudah tahu betul bagaimana tabiat gurunya itu langsung saja menurut karena setidaknya dia tidak akan lebih kehilangan muka lagi di depan semua orang. Sementara itu ucapan kakek Gongsun barusan menciptakan kebisingan di antara penonton yang tidak menyangka bahwa Tang Yun akan direkrut jadi murid tertutup kepala divisi pil gerbang suci. Namun yang mengejutkan, Tang Yun malah menolak tawaran murid tertutup itu dengan alasan bahwa dirinya sudah memiliki guru pribadi yang tidak memperbolehkannya mengangkat guru lain. Mendengar penolakan Tang Yun, kakek Gongsun tentu saja menjadi sangat terkejut, tidak menyangka bahwa penawarannya yang cuma-cuma itu akan ditolak mentah-mentah tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Namun meski begitu, kakek Gongsun berusaha untuk tetap bersikap tenang seolah bisa memaklumi situasi yang dimiliki Tang Yun. Setelahnya dia menyatakan kepada Tang Yun bahwa pintu gerbang suci kediamannya selalu terbuka bagi Tang Yun bila suatu hari nanti Tang Yun ingin bertanya tentang alkemia kepadanya. Usai mengatakan hal itu, kakek Gongsun memuji prestasi Tang Yun dalam alkemia yang sudah mencapai alkemis tingkat suci di usia muda. Namun setelah itu dia kembali menegaskan kepada Tang Yun supaya menyudahi taruhannya dan berdamai dengan Luyi. Mendengar perintah itu, Luyi terpaksa menuruti perkataan Gongsun sambil lantas mengajak Tang Yun untuk menyudahi urusan dendam mereka. Namun tanpa diduga permintaan damai itu malah berbuntut penolakan dari Tang Yun yang seketika dengan tegas menyatakan bahwa kata damai di antara mereka adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Terlebih lagi baru saja Luyi menunjukkan sikap tercelanya di depan umum, yakni ingin menghabisi tetua berjasa alias Sen Subing karena urusan dendam. Oleh sebab itulah, alih-alih mengabulkan permintaan damai, Tang Yun malah meminta Luyi untuk segera berlutut membayar taruhannya. Mendapati respon Tang Yun yang seperti itu, para hadirin dan hadirat yang terhormat terkejut-kejut, tidak menyangka bahwa Tang Yun akan berani menolak sesuatu yang diminta kakek Gongsun. Sementara itu si kakek sendiri menjadi tidak senang dan mempertanyakan apakah Tang Yun perlu bersikap tidak masuk akal seperti itu. Dan yang mengejutkan, Tang Yun tidak keberatan disebut tidak masuk akal sehingga dia bersikeras untuk memaksa Luyi berlutut di hadapannya. Situasi ini pun lantas membuat Luyi panik sejadi-jadinya, terlebih ketika kakek Gongsun tidak bisa membujuk Tang Yun lagi dan mengatakan bahwa Luyi kurang kompeten dibanding seorang murid. Melihat respon kakek Gongsun, Luyi hanya bisa pasrah menerima keadaan yang seketika itu juga langsung berlutut lemas di tempatnya berdiri. Dan karena posisi berlututnya terlalu berjarak dengan Tang Yun, maka Tang Yun meminta Luyi untuk mendekat menghampirinya supaya dia benar-benar berlutut tepat di depan batang hidung Tang Yun. Meski merasa kesal dengan perlakuan Tang Yun, Luyi dengan pasrah menuruti permintaannya sehingga sampailah dia di hadapan Tang Yun untuk kemudian dieksekusi sebagaimana yang berlaku dalam taruhan, di mana sebelum eksekusi itu dimulai, Tang Yun mewanti-wanti Luyi untuk tidak berlindung diri dengan kekuatan spiritualnya. Setelah itu proses eksekusi pun dimulai. Setelah pembayaran utang cicilan taruhan berupa pukulan terlunasi, Tang Yun kemudian meminta Luyi untuk segera angkat kaki menuju makam Song Hong dan berlutut di sana selama 3 hari berturut-turut tanpa kurang sedetik pun. Tanpa protes atau melawan, Luyi segera bergegas menuju makam tersebut sehingga hal itu membuat semua orang di kubu Tang Yun merasa tenang dan senang. Tidak lama setelah kepergian Luyi, kakek Gongsun kemudian bertanya kepada ketua Tang terkait murid siapa sajakah yang menjadi pemenang dari kompetisi alkemia tahun ini. Mendapati pertanyaan ini, ketua Tang segera memberikan jawaban bahwa pemenang kompetisi dari kalangan murid dimenangkan oleh murid-murid tetua Luyi sebagai juara pertamanya, sedangkan juara kedua dimenangkan oleh murid-murid tetua kelima dan juara ketiga ditempati oleh murid-murid tetua ke-16. Mendengar jawaban ini, kakek Gongsun langsung terlihat sangat puas dan seketika itu juga lantas menyatakan kebanggaannya terhadap kinerja muridnya alias Luyi karena telah berhasil mendidik sejumlah murid hingga bisa meraih juara pertama dalam kompetisi alkemia sekte Huangfu.
Dari tindakan kakek Gongsun tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepala divisi sipil gerbang suci ini sedang berusaha untuk memperbaiki citra positif Lu Yi yang baru saja dipermalukan Tang Yun di muka umum akibat kekalahannya dalam taruhan. Dengan pencapaian murid-murid Lu Yi itu, kakek Gongsun dengan bangga menyatakan bahwa Lu Yi telah berkontribusi secara nyata bagi divisi sipil gerbang peri. Namun setelah menyatakan semua itu, kakek Gongsun kemudian mempertanyakan terkait siapa saja yang meraih 3 posisi teratas dari kalangan para tetua, seolah sedang mencari celah untuk mempermalukan tetua lain. Mendapat pertanyaan tersebut, Ketua Tang langsung memberikan jawaban di mana ia menyebutkan bahwa juara pertamanya dimenangkan oleh Tang Yun yang mewakili tetua berjasa alias Su Bing. Namun pada saat itu kakek Gongsun berakting pura-pura tidak mendengar lalu menyuruh Ketua Tang untuk menyatakan sekali lagi dalam jarak yang lebih dekat. Meski saat itu Ketua Tang mulai merasa janggal dengan tingkah kakek Gongsun, dia tetap bersikap patuh mendekatkan jarak posisinya untuk mengulangi penjelasannya kepada Pak Tua itu. Namun ketika Ketua Tang mendekati kakek Gongsun, tiba-tiba saja Ketua Tang malah kena tampar kakek Gongsun sehingga membuat semua orang terkejut begitu melihatnya. Mendapati perlakuan seperti itu, Ketua Tang lantas mempertanyakan apa kesalahannya sehingga membuat kakek Gongsun menjelaskan bahwa Ketua Tang telah salah besar dengan mengizinkan tetua berjasa diwakili oleh Tang Yun. Tidak hanya sampai di situ, kakek Gongsun juga terus mengomeli Ketua Tang seolah sedang melampiaskan kemarahannya atas perlakuan buruk Tang Yun terhadap muridnya Lu Yi. Bahkan dengan penuh emosi, kakek Gongsun juga menyalahkan Su Bing sebagai penyebab utama kemalangan yang menimpa Lu Yi. Melihat kemarahan kakek Gongsun, saat itu juga Su Bing langsung menghampiri untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang dilimpahkan kepadanya. Akan tetapi setibanya di dekat Gongsun, Su Bing langsung dihalangi oleh Tang Yun yang seketika melakukan pembelaan bahwasanya dia mewakili tetua berjasa atas dasar perintah dari ketua sekte Huang Fu. Mendengar pemberitahuan itu, kakek Gongsun jelas saja tidak percaya karena menurutnya jika info Tang Yun itu benar, maka seharusnya dia sebagai ketua divisi sipil gerbang suci akan diberitahu lebih dulu oleh ketua sekte. Berhubung yang terjadi saat ini kakek Dajjal tidak mendapatkan info apa-apa terkait perintah perwakilan dalam kompetisi itu, maka dengan tegas dia menyimpulkan bahwa Tang Yun hanya mengarang cerita dan menyalahgunakan wewenang saja. Atas dasar itulah kakek Gongsun kemudian menyatakan bahwa Tang Yun harus dihukum berat yang pelaksanaannya akan ia lakukan sendiri. Mendengar ucapan kakek Gongsun, Tang Yun seketika berpikir untuk melawan dengan mengandalkan kekuatan kera iblis pembantai surga yang ada di kantong penyimpanan miliknya. Alhasil dengan berani Tang Yun pun memandang rendah kemampuan kakek Gongsun sehingga hal tersebut semakin membuat Gongsun marah dan hampir menyerang Tang Yun. Namun ketika serangan itu hampir dilayangkan, tiba-tiba saja ketua sekte Huang Fu muncul sehingga otomatis membuat kakek Gongsun harus membatalkan serangannya terhadap Tang Yun. Pada saat itu ketua sekte dimarahi Gongsun Yang Chun karena telah berani untuk melakukan penindasan terhadap orang-orang kepercayaannya. Mendapati situasi ini, kakek Gongsun langsung panik gemetaran sehingga dia buru-buru memohon maaf sembari berlutut memberi hormat menyambut kedatangan sang ketua sekte. Melihat Gongsun Yang Chun memberi hormat, semua hadirin dan hadirat yang ada di tempat itu pun ikut memberikan penghormatan, termasuk Tang Yun yang mulai tidak tenang karena ketahuan berbohong. Saat semua orang berlutut memberi hormat, ketua sekte diam-diam menyampaikan pesan batin kepada Tang Yun yang isinya berupa sebuah omelan karena Tang Yun telah berani memalsukan perintah atas dasar namanya. Hal itu pun tentu saja membuat Tang Yun panik karena ia sadar betul seberapa besar hukuman yang bakal diterima atas pemalsuan perintah tersebut. Tapi sesaat kemudian Tang Yun menjadi tenang dan lega ketika ketua sekte tidak mempermasalahkan kebohongannya dan malah
malah secara sukarela membantu membela Tang Yun di hadapan kakek Dajjal. Namun meski begitu, ketua sekte mengingatkan supaya Tang Yun tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah mengirim pesan batin kepada Tang Yun, ketua sekte kemudian menegur kakek Gongsun, di mana saat itu ketua sekte mempertanyakan apakah kakek tua itu bermaksud untuk melanggar perintahnya. Mendapati teguran ini, kakek Gongsun buru-buru melakukan pembelaan diri dengan mengaku bahwa dia hanya merasa ragu dengan apa yang disampaikan oleh seorang murid seperti Tang Yun. Bahkan kakek Gongsun meminta maaf kepada ketua sekte sembari mengatakan bahwa dirinya tidak pernah punya maksud untuk melanggar perintah ketua sekte. Usai menegur kakek Gongsun, ketua sekte kemudian menyuruh semua orang berhenti melakukan penghormatan, lalu ia pun mulai mempertanyakan terkait hadiah yang akan diberikan kepada Tang Yun. Dengan penuh rasa hormat, kakek Gongsun menjelaskan perkara hadiah tersebut, di mana Tang Yun nantinya akan mendapat hadiah tambang batu roh untuk juara pertama sekaligus mendapat hadiah bagian Lu Yi. Setelah memastikan semua itu, ketua sekte lantas bertanya kepada Tang Yun terkait hadiah apa yang dia inginkan untuk dirinya pribadi. Mendapati tawaran hadiah dari ketua sekte, Tang Yun merasa sangat terkejut sehingga dia memastikan sekali lagi apakah benar dirinya diperbolehkan meminta hadiah apapun dari ketua sekte. Setelah merasa yakin, Tang Yun kemudian mengutarakan keinginannya, di mana saat itu dia meminta ketua sekte untuk menghadiahinya satu alam rahasia kecil yang ada di sekte Huangfu. Permintaan ini pun tentu saja mengejutkan semua orang, termasuk ketua sekte Huangfu sendiri yang seketika langsung bertanya, untuk apa kamu Teh Tang Yun meminta satu alam rahasia kecil tersebut? Mendapati pertanyaan itu, Tang Yun kemudian menjelaskan bahwa selama ini tetua berjasa alias Subing selalu mendapat penindasan dari para tetua sejak masuk ke gerbang peri. Atas dasar itulah Tang Yun bermaksud menggunakan alam rahasia kecil untuk dipergunakan Subing dan murid-muridnya supaya bisa berlatih dengan lebih tenang tanpa adanya gangguan dari pihak tetua lain seperti sebelumnya. Mendengar penjelasan ini, si kakek Gongsun diam-diam memberikan penilaiannya dalam hati bahwa Tang Yun dianggap terlalu sombong dan sangat lancang dengan permintaannya tersebut. Namun di sisi lain, kakek Gongsun juga berniat buruk bahwa dia akan berusaha untuk membuat rencana Tang Yun tidak berhasil. Di sisi lain, Xian Er yang sejak tadi memperhatikan juga mulai melakukan penilaian terhadap Tang Yun, di mana menurutnya Tang Yun merupakan seorang pria yang sangat berbeda dari pria-pria pada umumnya, yang perbedaannya itu dapat dilihat sendiri dari sikap tegas dan keberaniannya. Sementara itu, Tang Yun sendiri mulai membahas-bahas tentang janji hadiah terbesar yang akan diberikan ketua sekte di masa lalu, di mana akhirnya Tang Yun mengajukan sebuah pertukaran hadiah terbesar itu dengan permintaan hadiahnya saat ini. Karena permintaan hadiah alam rahasia kecil sangatlah penting bagi Tang Yun, dia sangat memohon kepada ketua sekte supaya mau menyetujuinya. Berhubung permintaan Tang Yun kali ini bukanlah sesuatu yang sederhana, ketua sekte dengan sangat hati-hati mempertimbangkan dan meminta Tang Yun untuk memberikan alasan yang masuk akal serta meyakinkan ketua sekte. Mendengar itu, Tang Yun kemudian menjelaskan sembari memberi janji bahwa jika ketua sekte menyetujui permintaannya, maka Tang Yun akan memastikan murid-murid di bawah naungan Subing akan menjadi murid-murid terkuat di gerbang peri abadi sekte Huangfu. Yakin dengan janji Tang Yun itu, ketua sekte pun lantas menyetujui permintaan Tang Yun asalkan Tang Yun menepati janji tersebut. Setelah menyetujui hadiah mahal yang diminta Tang Yun, ketua sekte menegaskan sekali lagi supaya murid kesayangannya itu benar-benar menepati janji sebagaimana yang telah dia ucapkan. Setelahnya, ketua sekte meminta semua orang untuk mundur karena dia mau berbicara empat mata kepada Tang Yun. Begitu orang-orang di sekitarnya pergi, ketua sekte langsung memasang formasi kedap suara dan mulai membahas identitas Sen Subing yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Namun kecurigaan ketua sekte itu langsung ditepis oleh Tang Yun yang seketika memberitahukan kalau Sen Subing itu merupakan anak Sen Tianqi yang tidak lain adalah adik seperguruan ketua sekte.
Mendengar hal itu, ketua sekte tentu saja sangat terkejut, terlebih lagi ketika Tan Yun menambahkan pemberitahuannya bahwa kepala divisi pil gerbang dalam dan tetua agung gerbang luar juga mengetahui kebenaran tersebut. Tak hanya memberitahukan tentang asal-usul Su Bing, Tan Yun juga memberitahukan keinginan Su Bing untuk membalaskan dendam ayahnya kepada Gongsun Yang Chun yang telah memfitnah ayahnya hingga ditendang keluar dari sekte Huang Fu. Usai menjelaskan hal itu, Tan Yun kemudian meminta ketua sekte untuk merahasiakan pembicaraan tersebut dan secara diam-diam memberi dukungan kepada Su Bing untuk melancarkan rencana balas dendamnya terhadap si kakek Gongsun. Selesai membahas tentang identitas Sen Su Bing, ketua sekte kemudian mengungkapkan kecurigaan lainnya, apakah Tang Yun adalah mata-mata yang sengaja dikirim musuh untuk menyelinap ke sekte Huang Fu. Kecurigaan tersebut tentu saja diburu-buru ditepis oleh Tan Yun yang seketika berani bersumpah kalau dirinya bukan mata-mata. Setelah ketua sekte percaya, Tan Yun kemudian diminta menjelaskan alasan terkait pendapatnya yang sangat yakin kalau murid-murid Su Bing akan jauh lebih kuat dalam 100 tahun. Tan Yun pun segera menjelaskan bahwa dirinya dan Su Bing pernah mempelajari keterampilan bela diri yang jauh lebih bagus dibanding dengan keterampilan yang dimiliki sekte Huang Fu saat ini. Selang beberapa waktu, percakapan antara Tan Yun dan ketua sekte pun berakhir, di mana setelahnya ketua sekte menghilangkan formasi kedap suara dan memanggil Su Bing untuk naik ke atas panggung. Setelah itu, ketua sekte mengumumkan kepada semua orang bahwa divisi sektenya akan bertambah satu, yaitu divisi pelayanan berjasa, di mana divisi baru ini akan dipimpin langsung oleh Sen Su Bing, sedangkan Tan Yun akan ditugaskan membantu Su Bing dalam perekrutan murid-murid untuk divisi tersebut. Selain itu juga, ketua sekte memberikan peringatan keras supaya tidak ada seorang pun yang berani mengganggu jalannya proses perekrutan untuk divisi baru ini. Usai memberikan pengumuman, ketua sekte lantas memberitahukan Su Bing bahwa dia juga akan mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk divisi baru dan semuanya akan dikirim langsung ke alam rahasia nomor 9, tempat divisi berjasa akan didirikan. Ketua sekte juga meminta Su Bing untuk memperlakukan Tan Yun dengan lebih baik karena menurutnya kehadiran Tan Yun itu merupakan sebuah berkah bagi Su Bing. Sesaat kemudian Su Bing membuat pengumuman kepada semua muridnya bahwa mulai saat ini alam rahasia nomor 9 berganti nama menjadi alam rahasia berjasa dan para murid diminta untuk bersiap-siap pindah ke sana sebelum matahari terbenam. Berhubung pengumuman penting dari ketua sekte telah selesai, kakek Gongsun akhirnya memutuskan untuk pamit pulang duluan, tetapi sebelum angkat kaki, dia sempat menyerahkan cincin semesta berisi hadiah untuk pemenang kompetisi kepada ketua Tang. Setelah kakek Gongsun benar-benar pergi, Tan Yun dan Su Bing segera menghampiri ketua Tang, lalu memberikan hadiah kompetisi yang mereka dapat untuk ketua Tang yang telah berjasa dalam menghadapi kekejaman Gongsun Yang Chun. Bahkan Su Bing sampai berpesan kepada ketua Tang supaya dia tidak segan untuk meminta bantuannya jika di masa depan ketua Tang mengalami kesulitan. Setelah acara kompetisi berakhir, ketua sekte lanjut menemui Xian Er untuk mempertanyakan pendapatnya tentang calon mantu idamannya alias Tan Yun. Xian Er pun mengaku kalau dirinya mulai sedikit tertarik, tetapi dia masih perlu memahami Tan Yun lebih banyak lagi. Mendengar pengakuan ini, ketua sekte lantas menyarankan Xian Er untuk keluar dari divisi jiwa suci dan berpindah ke divisi berjasa di bawah naungan Su Bing supaya bisa lebih memahami tentang karakter Tang Yun. Tanpa menolak, Xian Er pun langsung setuju dengan saran tersebut dan saat itu juga dia segera mengubah penampilannya untuk mendaftar jadi murid Sen Su Bing.
Selesai mengubah penampilannya, Xian-er dan ketua sekte langsung meluncur ke tempat Shen Subing yang saat ini sedang menuju ke alam rahasia berjasa. Setibanya di sana, Xian-er memperkenalkan diri sebagai pemuda bernama Huang Fuyu, sedangkan ketua sekte memberitahu Subing kalau Huang Fuyu itu merupakan anak dari kerabat lamanya yang akan bergabung jadi murid divisi berjasa. Setelah sesi perkenalan murid baru selesai, ketua sekte memberitahukan Tan Yun tentang pertemuan penting dengan Long Aotian, lalu memintanya untuk mengajak Huang Fuyu alias Xian-er berkunjung ke sekte Long Yun. Mendapati permintaan ini, Tan Yun tentu tidak menolak sehingga ketua sekte bisa kembali pulang dengan tenang. Singkat cerita, rombongan Tan Yun pun tiba di alam rahasia berjasa, di mana saat itu mereka semua disambut oleh tetua De dan Tan Tai Long yang merupakan orang-orang kepercayaan ketua sekte. Melihat dua orang itu, Tan Yun dan Subing segera memberi salam penghormatan, lalu setelahnya mereka mulai membahas tujuan dari kedatangan dua orang tersebut, di mana tetua De sengaja datang untuk mengirimkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk pendirian divisi berjasa. Sedangkan Tan Tai Long akan membantu Subing dalam proses pendirian divisi berjasa. Sesaat kemudian Subing diberi kunci pembuka alam rahasia berjasa dan diminta untuk membawa masuk semua muridnya ke sana. Tanpa membuang waktu, Subing lantas segera membuka pintu alam rahasia berjasa, lalu setelahnya mereka semua masuk ke alam rahasia itu. Setibanya di alam rahasia, semua murid tampak terkagum-kagum karena ternyata tempat tersebut sangat menakjubkan, dipenuhi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk berkultivasi yang berkualitas tinggi. Sementara para murid terkagum-kagum, Subing diberi penjelasan oleh tetua De yang mengatakan bahwa alam rahasia itu telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas atas yang diberikan langsung oleh ketua sekte. Namun di sisi lain, penjelasan tetua De itu justru membuat Subing mengira kalau semua fasilitas itu diberikan atas permintaan Tan Yun. Mendapati dugaan Shen Subing, Tan Yun buru-buru menjelaskan kalau semua fasilitas yang diberikan ketua sekte adalah inisiatifnya sendiri. Tan Yun juga memberitahukan kalau tambang spiritual yang ada di alam rahasia berjasa juga diberikan kepada Subing untuk mendukung keperluannya dalam mengelola divisi berjasa. Di sisi lain, Tan Tai Long juga ikut menambahkan keterangan Tan Yun dengan mengatakan bahwa ketua sekte memang sengaja memberikan perhatian khusus untuk divisi berjasa. Mendengar semua informasi tersebut, Subing pun lantas berjanji kalau dirinya akan melakukan yang terbaik dalam mengelola divisi berjasa, dan tak lama setelahnya Subing kemudian memberi nama sebuah lembah dengan sebutan Lembah Abadi Awan Es. Berpindah ke tempat lain, saat ini kakek Gongsun mendatangi ketua Tang untuk membahas terkait kedua tua gerbang dalam, yaitu Shen Qingfeng dan Shen Wende yang direkrut Subing menjadi bagian dari divisi berjasa. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kakek Gongsun meminta ketua Tang untuk menjadikan Li Bicheng sebagai ketua gerbang dalam yang baru, sekaligus memintanya mengatur beberapa murid untuk menjadi mata-mata di divisi berjasa. Mendapat perintah semacam ini, ketua Tang sempat menolak, sekaligus mengingatkan kakek Gongsun terkait ancaman ketua sekte bila mana mata-mata itu dilakukan. Tapi karena kakek Gongsun memaksanya untuk menuruti perintah, ketua Tang akhirnya terpaksa bersedia menjalankan tugas tersebut. Kembali kepada Tan Yun, saat ini dia dan Xian-er sedang berada di sebuah kota untuk mengunjungi Long Aotian sebagaimana yang diperintahkan oleh ketua sekte. Namun sebelum bertemu Long Aotian, Tan Yun terlibat pertengkaran kecil dengan gadis remaja yang bernama Wei Wei hanya karena saling memperebutkan sebuah liontin yang dijual di pinggir jalan. Bahkan Xian-er sampai turun tangan membantu Tan Yun untuk mendapatkan liontin tersebut lewat jalur baku hantam bersama Wei Wei. Namun sesaat kemudian baku hantam mereka itu mendadak berakhir ketika Long Aotian tiba-tiba muncul di sana untuk melerai.
Begitu muncul, Long Autian langsung meminta maaf kepada Tan Yun dan Xian Er atas tindakan kasar putrinya alias Wei Wei. Pada saat yang sama, Wei Wei juga menjadi sangat terkejut tidak menyangka kalau orang-orang yang ribut dengannya adalah utusan dari Sekte Huang Fu. Tidak berselang lama, Tan Yun dan Xian Er diajak Long Autian menuju ke kediamannya untuk membicarakan hal penting yang perlu didiskusikan. Di mana saat itu Long Autian meminta pencerahan terkait rancangan bangunan yang diberikan Tan Yun yang ternyata terkendala oleh ketidakpahamannya. Mendapati hal itu, Tan Yun lantas segera memberikan penjelasan sehingga Long Autian pun menjadi lebih paham. Berhubung diskusi mereka telah selesai, Tan Yun lantas pamit undur diri untuk kembali ke Sekte Huang Fu secepatnya. Akan tetapi saat itu Long Autian tiba-tiba mencegah dan menawarkan Tan Yun untuk berkunjung ke Sekte Long Yun lebih dulu serta melihat proses perekrutan murid di sana. Setelah mempertimbangkan, Tan Yun dan Xian Er akhirnya setuju untuk mengunjungi Sekte Long Yun dan mereka pun langsung bergegas menuju tempat itu. Namun saat di perjalanan, Long Autian mendadak pamit untuk pergi ke tempat lain sehingga Tan Yun dan Xian Er akan dipandu oleh Wei Wei sampai tiba di Sekte Long Yun. Setibanya di Sekte Long Yun, mereka bertiga mendapati seorang peserta yang bernama Zhang Xiaoling yang sedang menyelesaikan tes seleksi masuk sekte, yaitu memunikan senjata sihir, di mana teknik pemunian senjata yang dipergunakan oleh peserta itu terbilang luar biasa yang menurut sepengetahuan Tan Yun, teknik tersebut belum pernah muncul di Sekte Huang Fu. Ketika proses pemunian senjata selesai, Wei Wei hendak merekrutnya sebagai murid baru, tetapi saat itu murid senior yang bermarga Qi yang mengawasi jalannya proses seleksi malah tidak meloloskan peserta tersebut hanya karena proses pemuniannya gagal sedikit. Melihat peserta ini dinyatakan gagal seleksi, Xian Er kemudian mempertanyakan apakah peserta itu sengaja tidak diterima hanya karena dikhawatirkan akan menjadi murid paling kuat di masa depan. Pendapat tersebut tentu saja dibantah oleh Wei Wei dan seniornya yang beralasan bahwa keputusan itu sudah sesuai dengan aturan perekrutan Sekte Long Yun. Berhubung tidak lolosnya peserta seberbakat Xiao Liang sangat disayangkan, Tan Yun kemudian mulai ambil tindakan di mana dia sengaja meningkatkan suhu panas dalam pemunian senjata hingga akhirnya senjata buatan Xiao Liang berubah menjadi senjata kelas terbaik. Mendapati tindakan yang dilakukan Tan Yun, semua orang tentu saja sangat terkejut sekaligus terkagum-kagum pada senjata sihir itu. Mereka bahkan lebih terkejut lagi ketika Tan Yun berencana untuk merekrut Xiao Liang ke Sekte Huang Fu jika Sekte Long Yun masih tidak bersedia menerimanya sebagai murid. Mendengar rencana ini, Wei Wei tentu saja tidak tinggal diam. Terlebih lagi dia juga merasa kalau Tan Yun selalu berusaha merebut apa yang seharusnya jadi miliknya. Dengan rasa dendam dan amarah yang meliputi dirinya, Wei Wei pun langsung menyerang Tan Yun untuk memberinya pelajaran. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja Wei Wei malah dihadang Tan Yun sehingga dia pun terpental mundur hingga jatuh di atas pijakan. Namun meski demikian, hal itu tidak lantas membuat Wei Wei menyerah dan justru malah semakin membuatnya lepas kendali untuk baku hantam melawan Tan Yun. Setelah baku hantam mereka berlangsung beberapa waktu, Tan Yun akhirnya menekan energi kejam dalam tubuh Wei Wei sehingga menyebabkan gadis remaja itu jatuh pingsan. Setelah Wei Wei sadar dari pingsannya, dia dan Tan Yun kembali membahas tentang hasil seleksi Xiao Liang, di mana akhirnya peserta tersebut dinyatakan lolos dan diterima jadi murid Sekte Long Yun. Setelah Xiao Liang dinyatakan lolos seleksi, Tan Yun, Xian Er, dan Wei Wei lanjut berkunjung ke rumah Xiao Liang untuk mencari tahu tentang latar belakangnya. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan pandai besi yang akrab disapa Master Wu, yang ternyata merupakan kakek angkat dari Xiao Liang yang juga mengajarkan teknik pemunian senjata kepadanya. Pada saat itu, Tan Yun berusaha menggali informasi terkait asal-usul keterampilan yang dimiliki Master Wu, tetapi Tan Yun hanya mendapat informasi kalau keterampilan pemunian senjata itu hanya didapatkan secara kebetulan dan dipelajari secara otodidak.
Setelah mengetahui hal itu, Tan Yun kemudian mengatakan kalau Xiao Liang pasti akan menjadi ahli senjata yang sangat hebat setelah bergabung dengan Sekte Long Yun. Tak lama setelahnya, Tan Yun kemudian pamit undur diri kalau dirinya masih punya urusan lain. Namun begitu keluar rumah, Tan Yun malah meminta bantuan Wewe untuk mencari tempat untuk menginap di dekat rumah Xiao Liang dengan tujuan supaya bisa mengawasi Master Wu yang dirasa mencurigakan. Alhasil pada malam harinya Tan Yun dan Xian Er diam-diam memata-matai rumah Xiao Liang dan mendapati Master Wu keluar rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Melihat sosok Master Wu, Tan Yun dan Xian Er bergegas mengikutinya, tetapi saat itu mereka berdua malah terhalang oleh murid-murid Sekte Long Yun yang salah paham dan mengira mereka akan berbuat jahat. Tapi untungnya kesalahpahaman itu segera berlalu setelah Wewe datang menjelaskan siapa sosok penjahat yang sebenarnya. Tanpa menunda lagi, Tan Yun dan yang lainnya pun lanjut mengejar sosok Master Wu hingga akhirnya berhasil mencegat kepergiannya di suatu tempat. Pada saat itu Master Wu sempat membuat murid-murid Sekte Long Yun terhempas oleh kekuatannya serta menyebabkan pertarungan kecil bersama Xian Er. Usai bertarung melawan Xian Er, Master Wu terlihat sedikit lengah sehingga hal itu membuatnya gagal menghindar dari serangan Tan Yun. Namun yang mengejutkan, setelah sesaat setelahnya, orang itu tiba-tiba berubah wujud jadi perempuan sehingga membuat Tan Yun langsung menginterogasi terkait identitasnya serta terkait keberadaan Master Wu yang sebenarnya. Namun alih-alih menjawab pertanyaan Tan Yun, wanita misterius itu malah menebarkan sihir pemikat jiwa yang seketika mempengaruhi kesadaran para laki-laki jompo dari Sekte Long Yun. Setelah sihir pemikat ditebarkan, wanita misterius itu mencoba merayu Tan Yun, sementara Wewe berusaha menyadarkan murid-murid Sekte Long Yun. Selang beberapa waktu, Tan Yun yang tidak terpengaruh oleh sihir tersebut lantas mengambil tindakan di mana dia menghipnotis wanita misterius itu dengan teknik mata ilahinya. Seketika itu juga sihir yang ditebarkan langsung menghilang dan murid-murid Sekte Long Yun mendapatkan kembali kesadarannya. Sementara murid-murid itu tersadar, Tan Yun lanjut menginterogasi si pemilik sihir, mempertanyakan di mana keberadaan Master Wu serta menanyakan semua hal yang orang itu rencanakan. Dari hasil interogasinya, Tan Yun akhirnya mengetahui kalau Master Wu masih berada di dalam kota, sedangkan wanita itu sengaja disuruh menyamar untuk menarik perhatian mereka. Namun ketika akan mengungkapkan dalang di balik rencana jahatnya, tiba-tiba saja wanita itu terserang sumpah kematiannya sendiri. Keesokan harinya, Tan Yun dan yang lainnya berhasil menemukan keberadaan Master Wu, di mana ternyata orang itu bersembunyi di pavilion Long Yun. Begitu menemukannya, murid-murid Sekte Long Yun langsung meminta Master Wu untuk menyerahkan diri. Tetapi saat itu Master Wu tidak mau menurut dan justru malah terlibat baku hantam bersama mereka. Di tengah sesi baku hantam itu, Xiao Liang tiba-tiba datang menghampiri dan mempertanyakan mengapa murid-murid Long Yun ribut dengan kakeknya. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Xiao Liang yang tidak tahu apa-apa malah dituduh bersekongkol dengan Master Wu dan dianggap sebagai mata-mata yang dikirim ke Sekte Long Yun. Mendapati tuduhan itu, Xiao Liang langsung menjelaskan kalau dirinya dan Master Wu bukan mata-mata seperti yang mereka pikirkan. Bahkan para warga di sana juga ikut memberikan pembelaan kalau Master Wu itu bukan orang jahat. Namun sesaat kemudian, semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitahuan seorang murid yang mengatakan kalau Pak Tua Wu itu adalah orang yang telah menghilangkan nyawa kedua orang tua Xiao Liang. Mendengar kebenaran ini, Xiao Liang tentu saja sangat kecewa dan hendak membalaskan dendam kepada Master Wu. Namun sebelum balas dendamnya terlaksana, Xiao Liang dan para warga di sana malah dikendalikan oleh teknik boneka dari Master Wu. Tanpa menunggu lama, orang-orang yang terpengaruh teknik boneka pun langsung menyerbu Tan Yun dan kawan-kawan sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Tapi untungnya pertempuran itu tidak berlangsung lama karena Tan Yun akhirnya mampu melumpuhkan kekuatan Master Wu sekaligus melenyapkan pengaruh teknik boneka dari orang-orang.
Tidak lama setelahnya Tan Yun kemudian mengatakan kalau Master Wu tidak akan mungkin mengungkapkan dalang di balik kejahatannya meskipun dia sudah tertangkap. Alhasil Tan Yun berencana membiarkan Master Wu tetap hidup supaya perlahan sosok di belakangnya mengungkapkan dirinya sendiri. Namun sebelum rencana itu berhasil, Master Wu malah dibuat meninggal oleh sosok misterius yang tiba-tiba muncul di sana. Tak hanya membuat Master Wu kehilangan nyawa, sosok misterius itu juga menyerang Tan Yun dan yang lainnya sehingga pertempuran di area itu kembali terjadi. Dalam pertempuran tersebut, WW terkena racun pemakan jiwa dari sosok penyerang ketika dia berusaha menyelamatkan Xian Er. Oleh karena itulah, Tan Yun meminta Xian Er buru-buru membawa WW pergi ke dermaga supaya nanti Tan Yun bisa mengobatinya setelah mengalahkan para penjahat. Setelah WW dibawa pergi, Tan Yun memasang formasi pedang untuk menjebak para penjahat dan akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Usai membasmi para penjahat, Tan Yun segera menyusul ke dermaga dan mulai melakukan ritual penyembuhan untuk menghilangkan racun dari tubuh WW. Dengan bantuan salah satu pedang dewanya, Tan Yun akhirnya berhasil menghilangkan racun dan menyembuhkan WW seperti sedia kala. Setelah WW disembuhkan, mereka lantas kembali ke tempat kediaman Long Autian dan melaporkan semua peristiwa yang baru saja terjadi. Pada saat itu Long Autian sangat berterima kasih karena Tan Yun telah membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kota Longyuan. Setelahnya dia menunjukkan paku penekan naga yang untuk keperluan formasi 1000 naga di kota Tianfa supaya untuk dinilai oleh Tang Yun. Berhubung semua urusan dengan Long Autian sudah selesai, Tan Yun dan Xian Er langsung berpamitan untuk kembali ke Sekte Huangfu secepatnya. Setibanya di Sekte Huangfu, mereka berdua melapor kepada ketua sekte menceritakan terkait penyelinapan kekuatan luar yang dikirim ke Sekte Longyun. Dari kejadian tersebut, Tan Yun juga mengungkapkan kekhawatirannya kalau sekte lainnya juga akan melakukan hal yang sama terhadap Sekte Huangfu. Setelah menerima laporan tersebut, ketua sekte kemudian memerintahkan Tan Yun dan Xian Er untuk kembali ke divisi berjasa serta mengingatkan Tan Yun untuk membantu Su Bing dalam merekrut calon murid. Nah, gimana guys, durasi segini cukup nggak apa kurang gitu ya? Nah, di pembahasan berikutnya kita akan lihat bagaimana Tan Yun membantu Su Bing dalam merekrut calon murid untuk divisi berjasa, di mana nantinya dia harus menghadapi rencana jahat para tetua gerbang dalam yang ingin mengirim murid mata-mata ke divisi berjasa.